Eng Lin memindainya dengan akal ilahi, lalu sedikit mengerutkan kening. Kerangka ini sangat aneh, karena berwarna putih. Meskipun tidak aneh untuk muncul kerangka di sini, warna tulang harus berubah dengan berlalunya waktu dan seharusnya ada tanda-tanda korosi. Namun, kerangka ini tidak memiliki tanda-tanda itu. Juga, bola cahaya di tangan kerangka berisi sepotong energi langit, jadi itu jelas bukan benda normal. Wang Lin tidak tahu mengapa, tapi dia merasakan bahaya. Dia merenung sebentar sebelum menonton dengan dingin dari jauh. Mata kakak senior ketiga menyala dan dia berkata, "Saudara junior keenam, naik dan lihat apa bola cahaya itu." Saudara junior keenam ragu-ragu sebelum mengangguk dan berjalan maju. Saat dia semakin dekat, Wang Lin tiba-tiba merasakan bahwa bahaya semakin kuat. Tepat pada saat ini, saudara senior ketiga tiba-tiba berteriak, "Mundur!" Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan pedang itu terbang dari punggungnya dan menebas ruang tepat di depan saudara junior keenam. Kerangka itu berubah menjadi debu dan bola cahaya terbang ke udara. Sepotong energi melesat keluar dari bola cahaya dan menyerbu ke alis junior keenam. Pada saat ini, energi pedang tiba. Sepotong energi mengeluarkan raungan yang tidak mau saat dibor ke dinding dan menghilang. Adegan ini terjadi dalam sekejap mata. Dahi saudara laki-laki keenam ditutupi dengan keringat dingin ketika dia diam-diam menatap kakak senior ketiga. Kakak junior keenam, kejar. Kakak laki-laki ketiga mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat saat dia mengatakan kalimat itu dan dengan cepat mengejarnya. Saudara junior keenam ragu-ragu sebentar sebelum mengepalkan giginya dan mengikuti. Kakak senior, apa itu tadi? Keberuntungan kami cukup bagus. Jika tebakan saya tidak salah, itu adalah makanan untuk binatang buas, sesuatu yang binatang buas suka makan. Biasanya, ada kemungkinan menemukan jiwa binatang surgawi di mana makanan ini ditemukan. Kerangka itu sebelumnya pasti telah disergap olehnya dan semua dagingnya dimakan olehnya. Saudara junior, tolong jangan salahkan saya untuk ini, saya baru menyadari apa itu, kalau tidak, saya tidak akan meminta Anda untuk memeriksanya. Kakak laki-laki senior ketiga menjelaskan sambil terus mengejar. Saudara junior keenam menundukkan kepalanya dan perlahan berkata, "Mereka memberi makan binatang buas dan memiliki kekuatan sebesar itu. Jika benda itu masuk ke alisku, aku akan berubah menjadi tengkorak." Kakak laki-laki ketiga tertawa dan berkata, "Junior repot tidak perlu khawatir. Hal itu sepenuhnya bergantung pada serangan fisik dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Itu paling ditakuti teknik dan kemampuan. Selama Anda tidak membiarkannya masuk ke tubuh Anda, yang perlu Anda gunakan adalah energi pedang Anda dan Anda dapat dengan mudah membaginya menjadi dua." Saat keduanya mengejar, Wang Lin mengikuti di belakang mereka. Meskipun dua saudara bela diri itu tampak seperti mereka memiliki hubungan yang baik, Wang Lin dapat dengan mudah melihat bahwa saudara senior ketiga memiliki niat jahat. Adegan dari sebelumnya jelas karena kakak senior ketiga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dan menggunakan saudara juniornya sebagai umpan untuk memancing umpan. Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang mereka ketika indera ilahinya berfokus pada apa yang ada di hadapannya. Dia melihat dua bersaudara mengejar melalui sistem gua saat mereka terus turun. Tak lama, mereka berada di bagian dalam gua. Kakak laki-laki ketiga merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia pernah ke sini sekali sebelumnya, dia belum pernah sejauh ini dan bertanya-tanya apakah dia harus terus mengejar. Tepat pada saat ini, Wang Lin memperhatikan bahwa kecepatan umpan binatang buas melambat dan menghilang ke dalam lubang seukuran kepalan tangan di dinding. Perasaan ilahi Wang Lin dengan cepat mengikutinya dan ekspresinya dengan cepat berubah. Dia melihat bahwa dinding di dalam gua tertutupi garis-garis tipis ini dengan satu ujung terkubur di dalam dinding dan ujung lainnya perlahan-lahan berayun ke depan dan ke belakang. Di tengah-tengah gua, ada sepotong kecil batu giok putih yang memancarkan energi spiritual langit yang padat. Selain batu giok, ada kerangka yang tulangnya berwarna hitam. Ada potongan-potongan pakaian yang rusak di kerangka, tetapi di depan dadanya ada sepotong logam yang melepaskan tekanan kuat. Selain semua ini, orang ini juga memegang pedang. Pedang ini terlihat sangat mirip dengan pedang surgawi yang telah dilihatnya dalam ilusi. Selain semua ini, yang paling mengejutkan Wang Lin adalah garis hitam yang bergerak masuk dan keluar dari kerangka. Setiap kali bergerak, kerangka itu akan bergetar seolah-olah dihidupkan kembali. Wang Lin berhenti bergerak dan, tanpa ragu-ragu, dengan cepat mundur ke lubang di dinding. Dia mengeluarkan bendera pembatasan untuk membungkus tubuhnya dan menjadi persis seperti dinding di sampingnya.
Kakak senior ketiga yang terbang di depan juga memiliki indera ilahinya menyebar dan segera memperhatikan gua dan berhenti. Wajahnya langsung pucat. Di dalam gua kecil ini ada setidaknya puluhan ribu umpan binatang buas. Pada saat ini, saudara junior keenam juga memperhatikan ini dan ekspresinya menjadi jelek. Keduanya saling memandang dan perlahan mundur. Tapi sudah terlambat. Umpan celestial terisi keluar dari lubang kecil dan muncul di hadapan keduanya dalam sekejap mata. Ekspresi kakak senior ketiga segera berubah. Tanpa ragu-ragu, dia berteriak, dunia pedang dua pedang. Pedangnya terbang ke udara dan menebas. Saudara junior keenam mengepalkan giginya dan juga mengirim pedangnya ke atas dan menebas juga. Tiba-tiba, dua sinar energi pedang menjadi seperti dua naga yang saling terkait dan menghancurkan semua makanan binatang buas surgawi yang menyerang mereka. Kemudian jatuh ke lubang di dinding, membuatnya selebar 10 meter. Kekuatan ini menyebabkan banyak bagian dari kuil binatang surgawi yang sudah tidak stabil ini runtuh. Lebih banyak serpihan keluar dari lubang. Di dalam gua, kerangka hitam itu sangat menarik perhatian. Ayo pergi. Saudara laki-laki senior ketiga segera mundur setelah mengatakan satu baris dan saudara junior keenam dengan cepat diikuti dengan kesemutan di kulit kepalanya. Kecepatan di mana keduanya mundur tidak bisa menyamai Sliver, jadi setelah hanya beberapa langkah, Sliver sudah menyusul. Pandangan kejam melintas di mata saudara laki-laki senior ketiga saat dia mengangkat tangannya dan mendaratkan pukulan di punggung adik lelaki keenam. Kepala saudara junior keenam tiba-tiba berbalik dengan ekspresi mengejek. Tangannya dengan cepat menangkap tangan kakak ketiga dan dia berkata, saudara senior ketiga, apa yang Anda rencanakan? Dengan itu, auranya tiba-tiba berubah. Level kultivasinya berubah dari seseorang yang baru saja melangkah ke tahap awal formasi jiwa menjadi formasi jiwa tahap pertengahan. Dia dengan cepat mengambil tas memegang dan pedang kakak ketiga sebelum melemparkan kakak senior ketiga ke arah umpan binatang buas. Kamu, ekspresi kakak senior ketiga tiba-tiba berubah, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, gerombolan serpihan mengebor tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh kultivator formasi jiwa tahap awal berubah menjadi kerangka. Jiwa asalnya tiba-tiba terbang keluar, tetapi tepat pada saat itu, saudara junior keenam membentuk segel untuk menghalangi jalannya. Jeda ini membuat jiwa asal kehilangan kesempatan untuk melarikan diri, tetapi garis hitam tiba-tiba melesat keluar dan menggali jiwa asal. Pada saat garis hitam kiri, jiwa asal telah dimakan olehnya. Maaf, kakak senior. Melihat apa yang terjadi, saudara junior keenam dengan cepat melarikan diri menggunakan waktu yang dibeli oleh kakak ketiga dengan hidupnya. Ketika orang ini melewati tempat Wang Lin bersembunyi, mata Wang Lin menyala, tetapi dia tidak bergerak dengan gegabah. Saudara junior keenam di-flash oleh Wang Lin. Beberapa napas kemudian, gerombolan itu juga lewat. Wang Lin sangat gugup saat kerumunan itu melewatinya. Ketika gerombolan itu lewat, garis-garis hitam itu berhenti sejenak tetapi dengan cepat terus mengejar saudara keenamnya. Setelah irisan-irisan ini berlalu, Wang Lin menunggu beberapa saat sebelum menyerbu gua yang telah dibuka oleh energi pedang. Tubuhnya secepat kilat dan muncul di dalam gua. Tiba-tiba, beberapa irisan yang tersisa keluar dari dinding dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mendengus dan menggunakan bendera pembatasan untuk memblokir mereka. Dia tahu bahwa dia kekurangan waktu, jadi dia meraih ke arah pedang di tangan kerangka tanpa ragu-ragu. Tapi tiba-tiba, tekanan kuat datang dari pedang. Itu seperti tangan Wang Lin menekan paku, karena lubang kecil muncul di tangannya, menyebabkan dia cepat-cepat menarik kembali. Pada saat ini, kerumunan sedang menuju ke belakang dengan garis hitam di depan. Ketika Wang Lin melihat ini dengan indera ilahi, ia segera menyerah pada pedang dan meraih batu giok. Dia memutuskan untuk menyerah untuk mengambil potongan logam dan dengan cepat keluar dari gua, bergerak di sepanjang dinding. Gerombolan itu kembali ke gua dan kemudian raungan menakutkan datang dari dalam. Garis hitam dengan cepat menyerbu keluar dari gua dan melambaikan tubuhnya sedikit sebelum mengejar kemana Wang Lin pergi. Wang Lin bergerak secepat yang dia bisa melalui gua, dan saat dia terbang, dia melepaskan jiwa pengembara dengan perintah sederhana untuk membantunya membingungkan garis hitam yang mengejarnya. Saat dia melarikan diri, dia bisa merasakan jiwa pengembara dihancurkan satu per satu. Dia bisa melihat melalui jiwa-jiwa yang berkeliaran bahwa garis hitam itu tampaknya menjadi gila, karena ia menerobos dinding-dinding gua dan menghancurkan semua jiwa yang berkeliaran. Ada banyak gua di kuil binatang surgawi, tetapi banyak yang hancur dalam bencana itu sejak lama, dan lebih banyak yang dihancurkan di bawah kekuatan dua pedang.
Sekarang, dengan garis hitam yang menembus dinding seperti orang gila, banyak gua mampu menahannya dan runtuh.